Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan menuntun dan menolong kami di dalam keterbatasan kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami dapat mendasarkan kehidupan kami hanya kepada firman Tuhan, sehingga dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-18. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-18, yang pada hari ini secara khusus kita akan fokus pada ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 yang berbunyi demikian. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pernah mendengar nggak? Jadi kalau misalnya ada orang yang berbuat kriminal, tindak kejahatan, misalnya pelaku pelecehan seksual atau yang membunuh orang lain dan lain-lain, kadangkala ada kesaksian dari orang di sekitarnya, dari kerabatnya bilang, wah nggak nyangka loh dia ternyata orangnya kayak gitu, padahal sehari-harinya ini dia orangnya baik, dia orangnya itu santun, perhatian, nggak nyangka ya ternyata dia melakukan pelecehan seksual. Ya ampun, padahal selama ini anaknya itu pendiam, anaknya itu hidupnya ya lurus-lurus saja, tapi kok tega ya membunuh orang lain. Pernah dengar nggak sih kesaksian-kesaksian seperti itu? Atau mungkin juga terjadi pada kita ketika kita melihat orang lain, padahal orangnya tuh dari luar itu kok baik, kok perhatian, tapi kok ternyata seperti ini ya, pernah nggak? Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini tidak pernah tahu bagaimana isi hati, pikiran sesama kita. Bahkan mungkin sama diri kita sendiri, isi hati yang terdalam yang sesungguhnya kita belum tentu mengetahui dengan tepat dan pasti. Makanya kadang-kadang kalau ditanya, lah kamu pengennya gimana? Nggak tahu gitu kan, karena kita nggak tahu yang pasti. Nah, seakan-akan ketika kita menampilkan penampilan terbaik, menampilkan senyum, bersikap ramah, bersikap santun, itu seakan-akan kita bisa menipu semua orang tentang apa yang ada di dalam hati kita. Apalagi ada istilah kan, kalau orang Jawa itu di depannya senyum-senyum tapi di belakang ternyata ngomongin apa itu yang kayak belangkon itu yang jendol di belakang. Jadi di depan baik, ramah, tapi ternyata sampai di belakang aduh ngomongnya yang mungkin yang Bapak Ibu yang tahu film pendek yang sekarang lagi viral lagi yang judulnya Tilik, coba bisa lihat di YouTube ada. Tahulah itu di depannya itu nggak gimana-gimana, di belakang ngomonginnya ya ampun pedes banget. Nah, karena kita nggak pernah tahu isi hati orang lain, isi hati sesama kita. Tetapi bahkan ketika kita bisa menipu seluruh dunia, semua orang di sekitar kita itu benar-benar nggak nyangka kita ini sebenarnya orang kayak gimana, ada satu yang tidak bisa kita tipu, yaitu Tuhan. Ini adalah kesaksian yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kala itu. Dengan berbagai macam kritik, Yeremia mau mengingatkan, Tuhan mau mengingatkan bangsa Israel lewat Yeremia bahwa mau di depan kayak gimana, walaupun mereka menggunakan banyak topeng gitu. Ada yang mungkin beribadah tapi nggak sungguh-sungguh, ada yang berbuat baik tapi hatinya ternyata merencanakan hal-hal yang buruk. Tuhan itu tahu dan Tuhan itu melihat setiap hati. Di ayat yang ke-10 tadi jelas, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin. Jadi Tuhan itu nggak melihat yang tampak di luar. Yang di luar tiap hari nyanyi lagu rohani, yang di luar berdoanya kencang-kencang, yang pokoknya ibadahnya nggak pernah bolong. Tetapi yang dilihat adalah kedalaman hati kita. Motifnya apa? Yang di dalam pikiran-pikiran kita ini rencana yang baik atau rencana yang buruk. Ketika bangsa Israel mengalami penderitaan, bagaimana mereka memandang Tuhan. Ketika bangsa Israel menghadapi penghukuman, bagaimana mereka memandang Tuhan. Dan ketika bangsa Israel ini sedang bebas, sedang tidak mengalami penderitaan, bagaimana mereka memandang Tuhan, itu Tuhan tahu.
Tuhan tahu persis isi hati, isi pikiran kita. Nah, persoalannya adalah sampai kapan sih kita ini berusaha untuk memanipulasi atau tidak jujur di hadapan Tuhan? Sampai berapa lama sih kita mau menipu? Ya kalau orang-orang di sekitar susah ya, maksudnya ya kan kita nggak tahu. Tapi kan kalau Tuhan itu tahu loh, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Nah, baiklah kita ini belajar. Tuhan ini loh tahu isi hati kita. Tuhan itu melihat isi hati kita. Nah, baiklah kita membersihkan hati kita. Jadi kan pernah Tuhan Yesus juga pernah bilang kan, bukan hanya yang kamu lakukan yang berbuat dosa, bahkan baru di pikirannya aja itu udah dosa. Tapi kadang-kadang kita, lah kan cuma tak pikir, kan cuma tak batin, aku ya mau batin tok kok gitu, seakan-akan itu adalah hal yang lebih baik, padahal enggak juga. Ketika kita merencanakan hal yang buruk, berpikir hal yang buruk, sebenarnya kan Tuhan itu sudah tahu, dan Tuhan sudah melihat, dan Tuhan sudah mengambil keputusan tentang apa yang kita pikirkan. Jadi hari-hari ini karena pandemi ini kan membatasi ya perjumpaan dengan banyak orang, mungkin ada banyak yang meluangkan waktunya banyaknya sendirian, biasanya nongkrong-nongkrong, biasanya duduk-duduk, biasanya wedangan, sekarang sendirian. Nah, dalam sendirian itu kan ada juga pikiran-pikiran yang terus berputar. Nah, kita dalam masa-masa ini kita belajar untuk membersihkan pikiran dan hati kita, karena ini ketahuan loh Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita batin ini ketahuan, baru batin temennya aja ketahuan. Aku nggak mau mengkritik, aku nggak mau menegur, biar orangnya tahu sendiri. Tapi dalam hati ngerasa nih, dalam hati itu tuh sudah menjaga hatinya, tapi kan kita nggak menjaga hati kita menjaga hati orang lain biar nggak tersinggung sama omongan kita, tapi kita nggak menjaga hati kita dari hal-hal yang buruk. Nah, kita diingatkan kembali bahwa kita ini nggak bisa menutupi apapun dari Tuhan, maka yang bisa kita lakukan adalah mengubah. Bagaimana membersihkan pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang buruk, membersihkan hati kita dari hal-hal yang buruk. Kalau mau menyanyi, ya menyanyi buat Tuhan, bukan menyanyi untuk dilihat orang banyak. Kalau mau pelayanan, ya pelayanan buat Tuhan, bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri. Kalau mau berbuat baik, ya karena memang sudah dikasihi Tuhan. Karena saya sudah menerima kebaikan dari Tuhan, bukan karena saya pengen orang lain lihat bahwa saya ini baik loh sama orang lain. Nah, ini yang terus perlu kita lakukan untuk memperbaiki, untuk membersihkan hati kita. Tetapi caranya gimana ya supaya kita semua ini dapat menyelidiki hati, bagaimana kita dapat membersihkan hati dan tidak menipu Tuhan tentang hal-hal yang buruk. Caranya satu-satunya adalah jujur sama Tuhan, dekat sama Tuhan, itu adalah cara satu-satunya. Berdoa itu adalah waktu kita jujur sama Tuhan. Jadi kalau berdoanya ini masih belum jujur, ya susah juga gitu kita buat buat membuka hati, buat membersihkan hati. Tapi kalau kita sendiri sama Tuhan itu nggak jujur, ya repot juga. Nah, kita diajak untuk jujur, kita diajak buat sama Tuhan itu terbuka dan apa adanya, karena percuma juga mau ditutup-tutupi, mau kayak gimana percuma. Nah, diingatkan lagi bahwa hubungan sama Tuhan, relasi sama Tuhan itu bukan relasi formal. Kadang kita merasa bahwa ya hubungan sama Tuhan itu tentang di gereja, yang kalau pakai pakaian tuh harus pakaian yang benar-benar layak, yang segala macam, yang bagus, yang cantik, yang tampan. Padahal hubungan sama Tuhan bukan sekadar itu, bukan sekadar apa yang kelihatan, tetapi malah relasi yang lebih dalam daripada itu. Nah, dalam relasi yang lebih dalam ini Tuhan melihat kita. Dan ini cara kita untuk membersihkan hati kita, supaya ketika Tuhan menilik, supaya Tuhan melihat itu memang dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang bersih-bersih saja. Dan ingat bahwa yang ada di pikiran dan hati kita ini sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kalau bilangnya, alah cuma tak batin, cuma tak pikirin, itu bukan cuma, itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kebiasaan-kebiasaan tak batin, tok dan lain-lain, bukanlah kebiasaan yang baik untuk terus dilakukan ya. Jadi memang dibersihkan, berpikiran positif, berpikiran ya yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sungguh baik. Dan kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk bersikap jujur, supaya di dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami selaras dengan kehendak Tuhan. Supaya kami tidak memasang topeng-topeng lain seperti yang kami inginkan, tetapi sungguh semua yang ada di dalam hati kami, yang nampak dalam perilaku dan perkataan kami, semuanya berdasarkan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.